Halo, halo, selamat malam. Oke, teman-teman boleh on cam ya. Daniel, Tio, Avicenna Fajrin, Lydia. Mungkin boleh on cam dulu ya, biar kelas kita makin interaktif teman-teman semua. Oke, Lydia, apakah bisa on cam? Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan pertama kita hari ini, teman-teman ya. Jadi, aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Selamat yang sudah join di kelas kita hari ini ya. Jadi untuk kelas kita, teman-teman, kita akan discuss mengenai AI, teman-teman ya. Jadi memang teman-teman di sini itu tergabung di dalam kelas Artificial Intelligence, teman-teman semua ya. Yang dimana nanti kita akan belajar nih untuk hari ini, karena masih ini hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi kita akan discuss terlebih dahulu, teman-teman ya, terkait basic, terkait apa sih AI itu, dan apa sih implementasi dari AI itu sendiri, gitu ya. Dan di awal, karena kita juga masih baru, teman-teman semua, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya, teman-teman semua ya. Oke, mungkin dimulai dari aku dulu, teman-teman. Perkenalkan teman-teman semua, namaku Ilham. Biasanya aku dipanggil Kak Ilham di sini atau enggak Mister Ilham. Nah, teman-teman bebas saja manggilnya mau Kak Ilham boleh, Mas Ilham boleh, atau Mister Ilham boleh. Nah, saat ini teman-teman aku di sini sebagai tutor untuk AI, teman-teman ya, Artificial Intelligence. Aku di Algorithmics ini pengalamanku sudah kurang lebih hampir 2 tahun, teman-teman ya. Aku jadi nggak mengajar AI aja, aku juga ngajar terkait Python Start, Python Pro, lalu juga Coding Night, Visual Programming, website, nah, dan juga tentunya kelas AI kita, teman-teman ya. Jadi itu mungkin teman-teman perkenalan dariku, dan aku di sini sebagai tutor part-time, teman-teman ya. Jadi memang pada algoritma itu ada tutor part-time dan juga full-time, nah aku yang bagian part-time-nya. Dan aku juga memiliki pekerjaan utama, teman-teman ya. Untuk saat ini aku bekerja sebagai Data Analytics Officer, teman-teman ya. Jadi sebagai seseorang yang bergelut di bidang data. Jadi memang cukup relate nih. Bahkan bisa dibilang relate banget ya sama role yang teman-teman ambil di sini, yaitu AI. Yang dimana AI ini sendiri aku juga pelajarin, teman-teman ya, di bidang pekerjaanku dan segala macamnya. Jadi memang implementasi AI itu sangat useful sekali, teman-teman, sangat berguna sekali, dan memang implementasi itu sangat digunakan di berbagai macam hal ya, di industri, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu AI memang penggunaannya itu sangat luas sekali, teman-teman semua ya. Mungkin itu ya, teman-teman semua, untuk perkenalan dariku. Jadi teman-teman bisa manggil aku Kak Ilham atau Mas Ilham atau Mister Ilham ya. Salam kenal untuk teman-teman semua. Oke, mungkin sebelum kita start, aku mau tahu dong untuk teman-teman semua, mungkin dimulai dari Harper. Boleh dong Harper perkenalan diri. Harper kelas berapa, tinggal di mana, dan kenapa ngambil AI? Motivasinya apa? Eh, aku Alexander Harper Nelendra Indratno, Mhm, bisa jadi panggil Harper. Kelasku mhm. kelas 7. Kelas Kelas 7. 7. Kalau di mana Harper? Aku di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Di SMP, berarti SMP kelas 7 tinggal di Balikpapan berarti ya? Ya. Oke, sip kalau gitu. Thank you Harper. Alasan ngambil AI, kenapa Harper? Boleh dong dikasih tahu juga. Kenapa AI, kenapa Harper mau ngambil AI? Karena mau lanjut habis dari coding. Kelas coding. Oh, lanjut habis dari coding. Sebelumnya dari kelas apa Harper? Hah? Sebelumnya codingnya di mana? Maksudnya atau mungkin dari kelas apa? Di Algo juga atau gimana sebelumnya? Di Algo juga. Oh, di kelas apa? Python ya? Ah, enggak. Visual Programming. Oke, mungkin dari kelas Python ya. Kelas VP ya. Oke, thank you Harper. Very good. Thank you udah perkenalan. Bagus banget Harper, tujuannya mau belajar terkait coding lagi. Oke, very good. Sama Harper ya. Oke, thank you. Oke, Avicenna izin ke toilet. Boleh. Sekarang mungkin dilanjut dengan Tio dulu. Halo Tio, boleh dong Tio perkenalan diri. Nah, panjangnya siapa, nama panggilannya siapa, tinggal di mana, dan dan saat ini kelas berapa, dan kenapa ngambil AI? Coba. Saya Arhas Satya Sunarto dipanggil Theo. Oke. Eh, tinggalnya di Pekayon Jaya, di Delta, Bekasi, Oh, di Bekasi. Oke. Kelas berapa? kelas 7. Oke, kelas 7 juga. Alasan ambil AI, kenapa Tio? Eh, nanti itu apa?
Kenapa? AI itu apa? Oh, AI itu apa? AI Artificial Intelligence. Nah, kan sekarang Tio tuh bergabung ke kelas AI. Maksudnya memotivasi Tio untuk ambil kelas AI itu kenapa? Kayak mungkin, oh aku penasaran Kak sama AI itu, makanya aku ambil AI. Atau enggak mungkin apa gitu. Kenapa alasan Tio mau ambil AI? Ada alasannya nggak? Udah punya alasannya belum? Ya, coding. Coding. Oh, coding. Oke, good. Sama berarti seperti Harper ya. Tujuannya untuk coding. Sip, kita akan belajar coding juga teman-teman di sini. Thank you. Oke, sekarang Daniel. Halo Daniel. Halo, halo Daniel. Boleh dong Daniel perkenalan? Nama aku Daniel, sekolahnya di SDN kelas 6. Kelas 6 SD. Oke, saat ini bersekolah di mana Daniel dan tinggal di mana? Tinggalnya di Kabupaten Besi, sekolahnya di SBM, Sekolah Bunda Mulia, Oke, di kota apa tuh berarti ya? Maaf. Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, sip. Salam kenal Daniel. Daniel kenapa? Alasan ambil AI? Boleh dong dikasih tahu biar teman-teman tahu juga. Soalnya udah mau zaman AI. Oh, udah mau Sama nyaman AI. Oke, sip. Good motivation teman-teman semua. Very good. Thank you untuk Daniel. Sekarang lanjut ke Avicenna. Tadi Avicenna habis dari toilet ya. Oke, boleh. Avicenna, perkenalan. Avicenna kelas berapa? Panggilannya Avicenna atau Fajrin? Dan habis itu sekolah di mana, kelas berapa, dan kenapa ambil AI? Perkenalkan, nama saya Avicenna Fajirin, bisa dipanggil Avicenna aja. Saya kelas 5 SD, tinggal saya di Mojokerto. Mojokerto. Oke, salam kenal Avicenna. Alasan ambil AI, kenapa Avicenna? Tertarik sih itu. Oh, tertarik. Mantap. Sip. Kita akan belajar lebih dalam terkait AI, teman-teman di sini ya. Coding juga sama, nanti kita pelajarin juga di sini. Sekarang Altaf. Boleh dong Altaf perkenalan. Eh, Nama saya Altaf Gibran. Mhm. Saya sekolah di saya kelas 2 SMP dan saya Di tinggal SMP. di dan Tinggal saya di mana, tinggal di maaf? saya tinggal di Tinggal Aceh. di Oh, tinggal di Aceh. Wah, jauh sekali. Berarti zona waktunya masih sama gak ya? Sama ya? Sekarang jam 7 juga di sana. Ya, Oke, sip. Salam kenal. Altaf ya. Untuk saat ini, Altaf kenapa ambil AI? Boleh dong dijelasin karena saya ingin mendalami ilmu di dalam mendalami AI. ilmu. Oke, Ya, very good. Wah, teman-teman motivasi mantap-mantap semua nih. Ada yang mau belajar coding, mau belajar AI lebih dalam, dan segala macamnya. Very good, teman-teman. Itu adalah motivasi yang bagus banget, teman-teman semua. Thank you, Altaf. Ya, sekarang lanjut ke Ryuzaki Pratama. Boleh dijelaskan nama panjangnya siapa, nama panggilannya siapa, sekolah di mana, domisili tinggalnya di mana, dan kenapa ambil AI, Ryuzaki. Oke, baik. Perkenalkan semuanya, nama saya Rizky Pratama. Boleh panggilnya Ryu saja. Saya Ya, ini Ryu. saat kelas 8 atau kelas 2 SMP, Mhm. dan saya tinggal di Tangerang, lebih tepatnya Oh, di di tengah. Karangtengah. Oh, Karangtengah. Wah, deket rumahku tuh. Aku di Ciledug. Nah, mungkin tahu ya, Ciledug. Rio ya. Iya, aku di Ciledug. Oke, sip. Salam kenal, Rio. Kenapa Rio motivasi ambil AI? Boleh dong diceritain. Oke, jadi saya nih ngambil AI itu buat mempelajari lebih banyak tentang materi informatika dan teknologi secara keseluruhan. Karena saya di sekolah saya ada ekskul TK dan di situ kita tuh pelajarinya tentang programming dengan HTML, lalu juga pokoknya programming lah. Dan Oh, maka I itu saya see. nyoba ngikutin AI biar lebih banyak, tahu lebih banyak lagi. Oh, mantap sekali alasannya ya. Mantap banget Rizaki. Maksudnya dari SMP udah belajar HTML, segala macam tadi yang Rizaki sebutin ya. Karena aku sendiri pas SMP tuh nggak dapat materi tentang ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang udah dapat mungkin di sekolahnya, ataupun mungkin yang bergabung di Algo, bersyukurlah teman-teman ya. Memang teman-teman tuh berarti udah bisa dibilang terpilih lah, udah bisa belajar dari awal terkait AI gitu. Karena AI sendiri itu cakupannya luas banget teman-teman dan selalu berkembang gitu. Tentunya nanti ketika teman-teman udah dewasa, teman-teman bisa implementasi lebih jauh lagi gitu terkait AI dibandingkan mungkin teman-teman yang seumuran yang belum belajar gitu. Oke, very good motivation dari Yuzaki. Salam kenal. Oke, lalu lanjut ke Manux. Boleh dong dijelaskan nama panjangnya siapa, nama panggilannya siapa, lalu juga sekolah di mana, tinggal di mana, dan juga motivasi ambil kelas AI kenapa. Manux ya namanya ya. Nama Zoom-nya Manux nih. Coba boleh dong di on cam, di on mic. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifki, bisa dipanggil Rifki.
Alamat saya di Sulsel. Oke, Sulsel. Alasannya karena AI mudah dipahami dan mudah dipelajari. Oke, mantap ya. Mudah lah tentunya ya, teman-teman ya. Kalau kita belajar terus pasti nanti bakal jadi mudah. Good motivation juga. Tadi Rizky namanya ya. Wah, jauh juga nih, Rifki, Sulawesi Selatan. Apa? Rifki, Rifki. Oke, salam kenal Rifki ya. Di Sulsel, Sulselnya di mana Rifki? ya, Sulselnya di mana? Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatannya ya, di mana? di Sengkang, Wajo, Oh, wah, berarti kita beda zona waktu mungkin ya. Di aku jam 7, kamu di jam berapa sekarang? jam 8. Wah, udah jam 8 aja. Wah, berarti harusnya nanti selesai jam setengah 10 ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting semangat kamu luar biasa, Rizky. Very good ya, thank you sudah perkenalan. Oke, lanjut. Ya. Dua teman-teman lain, ada Lily dan juga siapa nih? HP. Mungkin boleh dong diperkenalkan. HP dulu deh, HP. Nah, iya. Halo Kak, halo semuanya. Jadi nama saya sebentar. Nama saya Friska. Saya berasal dari Bali. Oke, dari Bali. Sekarang kelas berapa, Friska? Sekarang kelas 10 dari SMA Santo Yosep. Oke, I see. Kenapa Friska mau ngambil AI? Coba dijelasin dong. Karena tertarik aja sih. Terus kayak pengen belajar IT lebih lanjut. Oke, mantap. Motivasi juga, good motivation. Pengen belajar IT lebih dalam. Cocok banget ambil AI juga ya, teman-teman ya. Emang AI itu scope-nya tuh banyak banget dan salah satunya tuh leading lah ya buat sekarang teman-teman ya. Karena apapun sekarang mungkin teman-teman udah ngeliat udah pakai AI ya sekarang ya di zaman-zaman sekarang ya. Handphone segala macam, smartphone terus juga di laptop pun segala macam ChatGPT itu merupakan yang implementasi dari AI juga gitu ya. Oke, thank you Friska. Oke, sekarang terakhir ada Lily. Oke, boleh dong Lily, perkenalkan dirinya, nama panjangnya siapa, nama panggilannya, tinggal di mana, domisilinya di mana, sorry, tinggal di mana, sekolah di mana, dan juga motivasi ambil AI, kenapa? Hmm, Nama panjangnya Lilian Pertiwiswarna, bisa dipanggil Lili. Eh, Oke. aku sekarang kelas 8 SMP, kelas 2 SMP. Tinggal di mana, Lily? Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi, Padang berarti ya. Hmm, Oke, motivasi ambil AI, kenapa, Lily? Kenapa Lily mau join kelas AI? mau belajar teknologi informasi secara lebih kompleksnya. Oke, mantap. Motivasi juga oke ya. Pengen belajar tentang informasi lebih kompleks. Betul banget teman-teman ya. Memang AI itu kalau orang lihat mungkin, wah ini seru nih segala macam. Walaupun itu kompleks teman-teman ya. Tapi dengan kompleksitas itu teman-teman pasti bakal merasa tertantang lah. Karena ini menurut aku challenging banget ya. Dan kita bisa belajar banyak dari sini. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah datang ke sini. Good motivation semua. Dan semoga harapan aku teman-teman tergabung di kelas AI ini bisa master nih di bagian AI ya. Dan juga bisa implementasi AI buat ke depannya juga teman-teman ya. Ya, mungkin aku lain lagi, mungkin tadi teman-teman baru ada yang join ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Kak Ilham. Teman-teman bisa manggil aku Kak Ilham, Mas Ilham, atau mungkin Mister Ilham. Nah, saat ini aku baru aja lulus kuliah, teman-teman ya. Tahun lalu aku lulus kuliah. Jadi mungkin gap umur kita nggak terlalu jauh, jadi nggak usah manggil Pak gitu kan. Sepertinya terlalu tua ya aku manggil Pak ya. Jadi manggil Kak aja. Kak Ilham ini gimana gitu. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Saat ini aku sudah bekerja di bidang IT juga dan sebagai tutor juga di Algorithmics gitu teman-teman semua ya. Oke, aku mau kasih tahu peraturan sedikit teman-teman di kelas kita. Aku minta teman-teman untuk di kelas kita sebisa mungkin harus on cam teman-teman ya. Karena kenapa? Karena on cam itu nanti masuk jadi penilaian juga teman-teman semua ya. Jadi harap on cam dan mungkin kalau ada distraksi handphone segala macam aku minta tolong jangan main handphone dulu gitu, di break dulu. Kita fokus ke kelas dulu. Kita bakalan ada waktunya untuk istirahat kok teman-teman ya. Jadi tenang aja, kita ada istirahat mungkin selama 5 sampai dengan 10 menit nantinya. Dan juga aku minta teman-teman semua harap harap aktif juga. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang teman-teman mungkin kurang paham nih terkait materi gitu ya. Nanti aku nanya. Jadi jangan sampai aku nanya duluan juga gitu. Kalau teman-teman bingung, langsung tanyain aja gitu ya. Bisa raise hand habis itu tanya. Atau mungkin nanti ada yang kurang jelas kayak Kak, suaranya kurang kurang kedengaran atau nggak gimana. Langsung bilang aja ke aku ya. Biar aku bisa jelasin ulang lagi. Setuju ya teman-teman semua ya? Oke ya. Oke, oke teman-teman kalau begitu kita langsung masuk aja teman-teman untuk kelas kita di hari ini ya teman-teman semua. Aku akan share screen untuk kelas AI kita hari ini. Oke, aku izin share screen ya teman-teman semua.
Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua share screen-ku? Aman ya, teman-teman ya? Oke, aku langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam modul satu pelajaran satu, teman-teman. Itu merupakan modul pertama kita untuk kita terjun ke bidang AI ya. Yaitu di sini kita akan discuss, teman-teman, mengenai jaringan generatif dengan model bahasa, teman-teman ya. Jadi bahasa itu network generation lah. Oke, lalu next. Nah, di sini tadi kita udah berkenalan, teman-teman ya. Kenapa teman-teman namanya siapa? Lalu juga kenapa pengen gabung AI gitu. Dan ya kurang lebih tadi ini kita udah perkenalan selama beberapa menit tadi ya di awal untuk kita saling mengenal. Oke, next. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, teman-teman. Apa sih yang akan kita bawa ke pulau terpencil untuk penyelamatan jiwa kita sendiri? Nah, di sini ada list-listnya nih. Oh, mungkin makanan, pakaian, senter, kapak, korek api, dan semua yang kita butuhkan sudah ada di sana. Dan tapi masih ada juga ruang teman-teman di ransel kita untuk beberapa beberapa barang lagi. Kita bisa memasukkan misalkan music player gitu ya. Contoh mungkin Spotify atau enggak mungkin permainan papan tuh kayak contoh banyak ya kayak mungkin catur gitu teman-teman ya, atau enggak congklak atau mungkin flash disk yang berisi beberapa film. Nah, ini kita bayangkan kayak contoh mungkin kita pengen ke suatu tempat yang nggak ada distraksi internet lah, contoh let's say ya. Jadi kita udah punya persiapannya dulu nih. Oh, kita ada permainan-permainan semacam ini yang bisa kita lakukan secara offline, contohnya di sini. Nah, itu merupakan set yang bagus, teman-teman ya. Nah, sekarang kita punya sesuatu yang perlu kita lakukan, teman-teman, di pulau itu pada malam hari. Nah, namun saat ini kita tidak berada di pulau itu. Nah, kita sekarang berada di pelajaran pertama, yaitu terkait kursus terkait AI, teman-teman ya, atau kecerdasan buatan. Oh, tadi kan kita tadi berangkat ke pulau nih, kita sama teman-teman yang lain nih. Let's say di sini kita berkumpul semua teman-teman di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol segala macam. Teman-teman ada yang bawa game catur atau mungkin bawa apa nih? Monopoli segala macamnya ya, yang sudah kita bawa kita persiapkan untuk di game kita hari ini. Oke, next. Nah, jadi tujuan khusus kita hari ini, teman-teman, kita adalah mempelajari cara kita menggunakan jaringan syaraf untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kreatif, yang sehari-hari kita lakukan dan juga edukatif, teman-teman ya. Di sini, kita akan belajar apa aja, kita akan menemukan kemampuan dari jaringan generatif untuk mempelajari teknik dorongan, tingkat lanjut, dan juga mempelajari cara praktikannya. Kita juga akan membuat permainan teks yang berjalan pada mesin Twine dengan alur cerita, dialog, karakter, lokasi, dan juga suasana yang unik. Kita juga akan membuat permainan papan sendiri dengan membuat produknya, contoh di Blender gitu ya, dan mempresentasikannya. Kita juga akan belajar cara kita menyelesaikan tugas sehari-hari dan juga tugas edukatif menggunakan AI. Nah, mungkin sampai sini dulu, aku mau bertanya dulu teman-teman, ke teman-teman semua. Di sini teman-teman ada yang udah pernah gunain AI belum? Ada yang udah pernah kah? Mungkin seperti ChatGPT, Twine, ada yang sudah pernah gunakan, atau mungkin Blender nih, seperti di gambar. Atau masih kebingungan, ada yang belum pernah, atau ada yang sudah pernah? Mungkin yang sudah pernah dulu deh. Ada? Boleh dong, di on mic. Jadi aku lihat Friska Ada, sepertinya. Kak. Oh, Ada. ada. Ya. Friska gunakan apa? ChatGPT. Iya, lebih seringnya tuh pakai ChatGPT. ChatGPT ya. Oke. Biasanya pakai ChatGPT buat apa, Friska? Em, biasanya sih kayak apa ya? Kayak buat nyari informasi lebih lanjut gitu. Oh, ya sih. Ya, memang ChatGPT itu sangat useful sekali, teman-teman ya. Memang useful sekali buat kita, aku juga, dan mungkin teman-teman juga ya. Kalau teman-teman semua tuh mungkin pas di sekolah gitu ya, mungkin bingung gimana sih terkait pertanyaan A. Nah, kita bisa pakai ChatGPT buat jelasin, teman-teman ya. Nah, ini baik lagi, teman-teman. Sebenarnya AI itu menurut aku udah cukup oke lah. Dia bisa menjawab pertanyaan kita. Cuman yang aku mau kasih tahu mungkin di awal nih, gunakan AI dengan bijak, teman-teman ya. Maksudnya bijak tuh apa? Jangan kita menggunakan AI itu kayak contoh mungkin teman-teman pengen ngejawab soal gitu ya. Wah, langsung aja nih lempar, lempar, lempar. Jawab A, B, C, D. Tapi teman-teman nggak paham maksudnya apa gitu ya. Nah, saran dari aku gunain AI buat jawaban tuh nggak boleh nggak? Boleh aja. Tapi aku minta sama teman-teman semua dipahamin juga gitu. Jadi jangan sampai AI doang pintar, tapi kitanya juga pintar teman-teman ya. Gitu. Mungkin saran dari aku. Thank you tadi Friska sudah bantu jawab. Very good answer. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, jadi dengan menggunakan AI teman-teman, kita bisa membuat apa aja. Sekarang udah banyak banget teman-teman ya. Bisa buat teks, grafis, suara, video, objek 3D, kode program, presentasi. Sekarang banyak banget ya. Mungkin sekarang yang paling lagi cukup viral tuh animasi AI teman-teman ya. Yang kemarin tuh yang dari Google kalau teman-teman lihat ya. Jadi seakan-akan tuh
orang bisa dibuat kayak terjun dari pesawat, apa segala macam, nenek-nenek loncat dari pesawat segala macam. Itu kan contohnya ya. Itu contoh dari AI teman-teman ya. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah dari Gemini, teman-teman. Dari salah satu dari Google yang bisa buat seperti itu. Dan implementasinya itu banyak banget ya. Nggak cuma itu aja. Macam-macam dan banyak hal yang tentunya bakal berguna buat kita semua. Oke, di sini ada aturan komunikasi teman-teman yang tadi aku jelasin di awal. Pertama, satu mikrofon, yaitu maksudnya apa? Ketika ada pertanyaan, pastikan satu mikrofon. Jadi cuma satu dulu aja nanti ngantri. Terus juga raise hand kalau misalnya ada pertanyaan. Dan berurutan dan juga tentunya saling membantu. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang tahu jawabannya apa, boleh dong ya di-share gitu pengetahuannya. Jadi sebelum aku yang jawab, teman-teman yang lain boleh bantu jawab juga. Gitu. Oke, sekarang terkait AI. Coba. Kira-kira coba teman-teman ada yang bisa jelasin nggak apa sih AI itu dalam 1 sampai 2 kata aja? Apa sih AI itu? Atau mungkin kalau mau lebih dari 1 sampai 2 kata boleh juga. Ada yang bisa bantu teman-teman? Mungkin berdasarkan pengetahuan teman-teman dulu nih. Coba tadi Friska sudah bantu. Coba ada yang lain yang mau menjawab? Coba aku mau nunjuk Rio. Coba Rio. Kira-kira apa Rio? AI itu menurut Rio. Saya baru mau jawab. Oh mau jawab nanti Friska habis ini boleh. Coba Rio apa dulu Rio? Kalau dalam 1 sampai 2 kata itu kecerdasan buatan sesuai dengan Cer artinya, sesuai dengan namanya. Karena AI Mm-mm. memang itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Oke, good. Kayak itu. Kalau aku minta dipaparin lebih jauh lagi. Apa sih itu AI? Kita berdasarkan pengetahuan Rio. AI itu menurut saya ya, itu dibuat itu untuk sebagai asisten buat membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin dalam membuat teks, kalau misalnya misalnya nih, kalau saya pernah jadi MC acara, bisa minta tolong ke ChatGPT, mungkin bikin teks tentang apa, bla bla bla, atau mungkin kalau misalnya pengen belajar, minta tolong materi apa yang utama. Karena AI ya itu kecerdasan yang dibuat dari manusia untuk membantu manusia. Oke, Maksudnya gitu. very good. Wah, answer-nya jawabannya bagus banget nih. Sangat spektakuler dan lengkap banget. Betul banget, AI itu diciptakan buat membantu manusia dari manusia untuk manusia. Very good. Memang seperti itu teman-teman ya. Dan tadi aku lihat Rio juga udah jelasin, Rio udah ngerasain implementasi langsung nih dari AI itu sendiri ya, buat ngebantu bikin semacam teks gitu lah bahasanya. Memang itu secara definisi seperti itu teman-teman ya, terkait apa itu AI dan gimana implementasi dari AI. Very good answer, Rio Zaki. Thank you. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini teman-teman kita punya beberapa list ya teman-teman ya, terkait AI itu sendiri ya. Ada banyak banget. Ada contoh apa? Smart speaker sekarang ya. Smart speaker atau enggak, mungkin nggak usah speaker deh. Lampunya sekarang udah ada AI-nya juga, teman-teman ya. Smart lamp. Yang dari Google dan dari segala macamnya. Dari Bardi, setahu juga ada. Jadi kita tuh bisa instruksiin sih lampu. Kayak contoh kita tepuk tangan sekali, langsung mati dia. Atau enggak kita ngomong sesuatu, nyalain lampu, lampunya nyala. Itu implementasi dari AI juga. Terus juga terkait robot ya di sini. Robot juga sama sekarang udah banyak robot ya yang udah ditemuin. Sekarang tuh bahkan ada robot anjing teman-teman ya kalau teman-teman tahu. Tuh dia bisa ngelakuin beberapa hal dan pergerakannya tuh udah mulai mirip sama anjing beneran. Ada juga chatbots ya yang kita mungkin sering gunakan, ChatGPT, Gemini, Twine, Qwen dan segala macam. Ada juga sekarang DeepSeek teman-teman ya kalau teman-teman tahu ya yang dari Cina ya. Ada juga NPC teman-teman di video game itu sendiri. NPC itu bahasa itu ya karakter lah di dalam video game itu sendiri. Oke, jadi AI sendiri menurut definition di sini merupakan teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas secara intelektual, teman-teman ya. Nah, contoh itu apa aja di sini? Jadi teknologi itu sendiri ya, itu merupakan pembelajaran mendalam tentang namanya jaringan syaraf buatan. Lalu juga ada juga namanya pembelajaran mesin atau machine learning, teman-teman. Dan juga ada pemrosesan dan juga pembuatan bahasa alami atau bahasanya kalau di luar itu adalah NLP, teman-teman ya, Natural Language Processing. Ada juga sekarang tugas intelektualnya, itu ada apa aja, dia bisa mengenali suara atau gambar, klasifikasi, classification, dan juga prediction gitu ya, prediksi, misalkan mau prediksi harga nih. Kayak contoh sekarang kita beli, gampangnya mungkin apa ya, kita beli iPhone deh. Beli iPhone sekarang tuh generasi 16 gitu, 16 Pro gitu contoh ya. Sekarang harganya contoh let's say 27 juta. Nah, kita pengen prediksi, kalau dia dalam 2 tahun tuh dia dropnya seberapa banyak sih. Nah, kita bisa menggunakan AI ya, kita bisa ngeliat, oh ternyata dengan selama 2 tahun ditambah dengan inflasi segala macam ditambah dengan produk baru dia tuh turun harganya sebanyak per tahun tuh 2 juta loh.
Jadi mungkin nanti di tahun 2027 mungkin harganya jadi, oh mungkin sekitar 20 juta gitu ya. Bisa juga mengambil keputusan ya, membuat decision. Dan juga pembuatan konten ya. Sekarang tuh udah banyak banget teman-teman ya penggunaan AI itu sendiri. Jadi di pelajaran ini kita teman-teman kita akan ngapain aja? Pertama, kita akan cari tahu teman-teman ya, apa sih jaringan syaraf buatan itu atau namanya neural network ya. Dan gimana cara kita menciptakan hal-hal baru dan juga apa aja yang akan ada di baliknya. Kita juga mencari tahu di mana kita pernah menemukan jaringan syaraf buatan sebelumnya tapi tidak menyadarinya. Kita juga akan berkenalan dengan ChatGPT, teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang masih belum tahu ChatGPT, kita akan berkenalan di sini dan akan menyelesaikan tugas dengan menggunakan ChatGPT biar teman-teman terbiasa. Oke, jaringan syaraf buatan. Di sini adalah kita sebut sebagai sebuah subspesies dari AI, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalkan dikasih gambar seperti ini, teman-teman kira-kira memahami nggak apa sih ini? Gambar apa sih ini? Ya, pasti harusnya aku rasa sudah memahami teman-teman ya. Pasti gampang banget gitu ya. Oh, ini mah kalau manusia mah gampang ya buat sekarang ya. Oh, ini anjing, pas sebelah kanan mungkin kucing gitu ya. Sangat-sangat gampang kalau buat manusia sekarang. Nah, lalu, kalau misalnya kita compare lagi, tambahin satu lagi. Hewan langka ini termasuk keluarga apa sih dan bagaimana kita memahaminya? Nah, mungkin dia baru nih agak bingung nih. Ini spesiesnya apa ya? Apakah ini anjing atau ini mungkin hewan lain gitu ya? Nah, tentu kalau misalnya bagi kita itu akan menjadi PR. Tapi menjadi untuk AI sendiri juga itu akan menjadi PR di awal. Memang AI itu awalnya itu nggak langsung pintar teman-teman semua ya. Kayak contoh mungkin kayak tadi nih, yang dua hal ini aja, mungkin kalau kita langsung sogoin langsung, dia bisa banyak salah gitu. Cuman bedanya adalah AI, kalau kita supply datasetnya banyak dan juga datasetnya relevan, dia bisa menebak dengan akurasi tinggi gitu teman-teman semua ya. Memang di awal tuh dia akan kebingungan gitu ya. Cuma nanti di lama-kelamaan kita training terus, kita latih terus, sama aja seperti kita ya, kita berlatih terus, kita semakin paham terkait apa sih perbedaan dua hal ini contohnya. AI itu makin pintar juga. Nah, contoh di sebelah kiri ya, ini merupakan anjing semak yang merupakan salah satu anggota tertua dari keluarga Kanidae gitu ya. Mungkin ini salah satu waktu belajar biologi ya, Lester ada, aku lupa sebutannya apa itu ya. Jadi itu ada turunan-turunannya juga di situ. Nah, kita membuat asumsi tentang objek baru itu berdasarkan contoh yang kita ketahui, teman-teman ya. Dan setiap objek dapat kita karakteristikan dengan berdasarkan pola elemen yang berulang gitu. Contoh di sini, oh, nah, kalau teman-teman lihat di sini juga bentuk anjing itu beda-beda ya. Ada yang mungkin anjingnya kecil, ada juga yang seperti ini nih, ada moncongnya gitu ya. Yang tentunya memang kategori banyak banget, tapi tentunya ada kesamaan teman-teman ya. Itu kesamaan apa aja? Contoh, matanya, dia punya mata, terus juga bentuknya segala macam itu ada sedikit kesamaan, walaupun nanti spesiesnya beda-beda. Nah, otak kita, teman-teman, itu terdiri dari berbagai macam neuron yang membantu kita memahami suatu objek. Nah, di sini apa aja sih yang kita punya? Kita punya berbagai macam indera, teman-teman ya. Kita punya rasa pengecap, bisa rasain macam-macam rasa yang manis, pedas, asin, segala macam. Terus juga penglihatan buat kita melihat, peraba buat kita merasakan, pendengar buat kita mendengarkan sesuatu, dan juga pencium ya, untuk kita misalkan tahu bau dari aroma itu seperti apa. Dan di sini nanti akan disalurkan ke dalam neuron, teman-teman ya. Di mana nanti neuron itu akan menerima, memproses, menyimpan, dan juga menyimpan informasi tentang dunia di sekitar kita. Jadi nanti dia akan dilempar ke neuron ini buat menyimpan informasi, teman-teman ya, tentang apa sih yang ada di dunia tuh yang di sekitar kita dengan menggunakan bantuan indera-indera kita ini yang ada 5 tadi ya. Nah, jadi jaringan syaraf buatan sendiri, teman-teman, merupakan teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Nah, karena bentuknya, ia mampu mengamati banyak benda dan juga menemukan pola di dalamnya. Sehingga dia itu dapat belajar. Berbeda dengan manusia, teman-teman. Jadi, neural network atau jaringan syaraf buatan membutuhkan banyak contoh dan juga latihan agar bisa menebak hewan di sebelah kiri dengan benar. Jadi, kayak aku bilang tadi, teman-teman ya, kalau kita nggak ngelatih AI dengan baik, kita ngasih supply data yang baik, yang bagus juga, dia bakal terus-menerus salah menebak. Tapi kalau kita supply terus dengan data-data yang benar dan segala macam, kita kasih tahu AI-nya, dia bakal pintar banget, teman-teman. Dia bisa menebak dan cepat banget. Mungkin tadi teman-teman harus ngeliat dulu nih beberapa detik. Dia mungkin sekian milisecond udah bisa nebak itu apa, gitu ya. Nah, jadi di sini ada 3 komponen, teman-teman ya, yang menyusun jaringan syaraf tiruan atau neural network. Pertama, dataset. Dataset itu merupakan sumber data yang akan kita gunakan. Kayak contoh tadi di sini bisa kita bilang di sini ada gambar anjing, gambar kucing, gambar monyet, gambar apa, gambar beruang, segala macam itu merupakan suatu hal dataset, teman-teman ya. Kalau dataset gambar, dataset tuh macam-macam, ada juga dataset bentuknya gambar, bentuknya video, bentuknya audio, bentuknya teks, macam-macam, teman-teman ya. Nah, habis itu kita lakukan training. Itu adalah pelatihan. Kita latih nih, kayak contoh kita labelin. Kalau ini itu anjing ya, kalau gambar ini berarti kucing. Nah, kita latih terus nih, kita kasih tahu. Kayak ibaratkan kayak kita ngajarin anak kecil, teman-teman ya. Itu tuh gambar kucing ya, itu tuh gambar anjing ya. Lama-lama dia paham kan, oh ini kucing nih,
ketemu kucing lain juga, oh udah tahu, oh ini mah kucing gitu ya teman-teman ya. Baru nanti melakukan prediction gitu. Oh, kalau misalnya muncul gambar ini sesuai karakteristik yang ada, ini tuh gambar kucing loh. Kalau karakteristik B, oh ini gambar anjing loh. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ada tiga hal, dataset, training algorithm, dan juga prediction. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi teman-teman, di sini ada sedikit game teman-teman ya. Kita akan bermain selama 2 menit kurang lebih. Kita akan bermain, nama gamenya adalah Quick Draw. Nah, teman-teman boleh ke sini ya. Aku akan kirim di chat teman-teman, di chat Zoom. Teman-teman boleh share screen ya. Nah, biar aku lihat nih teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa menebak gak sih gambar yang diminta? Nah, jadi di sini kita akan ngetes nih. Si A itu ngapain sih dengan adanya gambar ini? Oke, boleh Daniel, boleh. Silakan kalau mau ke toilet. Nah, ini aku akan close ya biar aku bisa melihat teman-teman semua. Oke, Altaf sudah share screen. Oke, boleh klik link yang ada di Zoom ya, teman-teman semua ya. Dan juga di share screen kan, biar aku bisa melihat nih. Tebak-tebakan teman-teman itu seperti apa sih? Oke, Rizka sudah, Visena sudah klik linknya kah? Oke, jangan di-draw dulu teman-teman ya. Oh, udah oke, Rio udah mulai, nggak apa-apa. Coba gambar lobster. Nah, kita di sini fungsi adalah kita akan menggambar. Kira-kira itu bisa nebak atau enggak sih dari gambar kita? Oke, yang sudah mulai bisa diganti aja teman-teman. Langsung dimulai aja coba untuk Rio. Nah, coba kamu gambar lobster. Nah, kira-kira dia bisa nebak gak sih si AI-nya? Jadi dia tuh akan menebak berdasarkan gambar. Yang sudah login, teman-teman boleh let's draw aja langsung ya. Langsung digambar sesuai permintaan yang ada di instruksinya. Oke, siapa nih? Rizky tadi ya. Rifki. Yang lain boleh dong, teman-teman. Lily, Daniel, belum share screen. Tio. Oke, sip. Map. Coba disuruh gambar map. Nah, kira-kira jadi dari gambar kita, teman-teman. Apakah AI-nya itu bisa menebak atau enggak? Oke, crown. Oke, mahkota. Coba cari lagi apa lagi. Pokoknya teman-teman sesuai sama instruksinya aja. Kalau teman-teman benar, berarti gambar teman-teman benar dan juga match dengan dataset di AI. Gitu. Jadi di sini sifatnya adalah kita bisa kita gambar dan juga AI itu akan menebak. Oke, baseball bat siapa nih? Punyanya Friska. Berarti kamu gambar apa tuh baseball bat? Berarti pemukul baseball gitu bahasa itu, apa namanya? Yang buat mukul ya, berarti yang panjang gitu. Coba dia bisa menebak gak? Kalau kamu gambar gitu, oh ini baseball bat. Gitu. Oke, langsung aja. Oke, hat, topi. Coba gambar topi. Grape. Oke, coba. Nanti aku mau lihat ya, teman-teman. Nanti kalau sudah selesai, jangan di next dulu. Aku mau lihat teman tuh kira-kira benar berapa sih dari, kan kita ada 6 percobaan ya untuk gambar ini semua ya. Cell phone. Oke, cell phone tuh bisa dibilang kayak HP aja gitu, HP, teman-teman ya, handphone. Lobster, oke. Bisa lobster. Rizka? Coba aku mau lihat lagi. Altaf. Nah, coba aku lihat punya Altaf. Oke, Altaf tadi pertama benar, gambar bread gitu, roti ya. Oke, sesuai sama gambar di situ. Traktor, oke, ini mungkin karena mungkin gambarnya kurang jelas, jadi dia nggak bisa menebak fungsi AI-nya. Terus kamu gambar town ya, mahkota, bener. Pond, danau, oke betul. Telaga, television, nah mungkin ini sebenarnya udah cukup oke, cuman mungkin tebakan gitu ada banyak di sini karena terlalu general ya. Bisa jadi juga itu monitor dan segala macamnya. Nah, teman-teman di sini bisa dicoba lagi juga ya. Jadi ini merupakan simulasi dari AI gitu ya. Gimana AI itu bisa menebak dari gambar kita. Oke, sekarang punya Ryu, lollipop. Oke, lollipop oke. Yang pertama lobster, lobsternya ini salah tim menebak. Itu mug ya atau cangkir. Teapot, oke. Fan, cellphone. Nah, ini mungkin cellphone-nya mungkin kurang betul ya untuk gambar cellphone ya. Mungkin lebih jelas lagi untuk gambar phone ya. Nah, jadi memang itu cara AI itu menebak teman-teman. Jadi dari gambar yang udah tersedia, nanti dia akan set, oh kira-kira tuh dia gambarnya begini loh. Dia ngecek datasetnya, ada atau enggak sih gambar kayak gini. Kalau ada, maka langsung diterusin. Ditebak. Kalau nggak ada, berarti ya udah, dia nggak bisa nebak. Onion, oke. Yang sudah boleh mungkin di stop dulu ya. Oke, biar aku bisa tahu. Oke, Rio sudah, good. Visena, oke. Rizka, Onion, oke. Bawang mana? Yo, trumpet, sleeping bag, oke. Jadi nanti bisa dicoba-coba lagi teman-teman ya. Buat ngetes kira-kira dari AI ini tuh seperti apa sih. Gitu ya teman-teman semua. Nah, untuk beruang.
Teman-teman itu mungkin sedikit simulasi teman-teman ya. Jadi kita ada simulasi sedikit aja terkait gimana sih penggunaan AI itu sendiri dan gimana sih AI itu bisa menebak dari gambar kita gitu. Nah, kita akan next teman-teman ya. Teman-teman bisa kembali dulu ke Zoom, lanjut ke presentasi lagi. Jadi di sini aku akan jelasin ya kenapa sih kok AI kok bisa tahu ya itu gambar lobster, itu gambar mungkin tadi gambar topi, gambar apa segala macam, gambar mahkota segala macam itu gimana sih. Nah, kita lanjut dulu ya ke dalam share screen-nya. Nah, di sini teman-teman ya fungsinya yang tadi aku sebutin. Boleh kembali lagi ya teman-teman ya ke dalam Zoom-nya. Nah, jadi di sini ada dataset teman-teman yang merupakan sekumpulan data yang terorganisir. Nah, di sini jaringan syaraf yang digunakan dalam Wipro itu dilatih pada jutaan gambar dari berbagai kategori. Jadi itu di sini contoh di sini kita punya gambar roti nih, kayak tadi yang gambar roti ya. Itu udah dilatih teman-teman sama berbagai macam gambar roti yang orang bikin. Kan kalau manusia bikin gambar roti itu kan mungkin beda-beda bentukannya ya. Itu sudah dilatih. Makanya ketika kita bikin bikin gambar roti yang mungkin menyerupai, dia akan nebak oh, ini roti. Itu ya. Mungkin tapi kalau kita gambar agak membingungkan ya dia juga bingung ya itu apa. Semua itu ada di dataset sini semua teman-teman ya. Dan beberapa dari kita itu baru aja menambahkan data ke kumpulan jaringan syaraf. Jadi yang barusan kita gambar teman-teman itu ditangkap sama AI-nya dan dia dijadikan sebagai datasetnya. Kayak contoh tadi teman-teman gambar roti. Itu jadi gambar roti itu sendiri. Terus juga gambar apalagi macam-macam ya. Itu dijadikan sebagai dataset supply teman-teman semua ya di situ. Oke, lalu terkait quick draw teman-teman ya. Gimana sih si quick draw itu bekerja? Nah, jadi di sini ya teman-teman ya. Tahap satunya tuh adalah jadi jaringan syaraf tuh akan menerima data masukan dari gambar kita. Contoh kita gambar seperti ini. Jadi dia ada layer pertama nih. Yang tujuannya adalah menebak bahwa yang digambar adalah seekor katak. Let's say ya contohnya. Digambar gini dulu nih. Oh, dia nebak dulu nih katak bukan ya. Gitu ya. Nanti udah lanjut ke layer pertama. Lanjut ke layer kedua. Ada namanya hidden layer teman-teman. Itu layer tersembunyi. Nah, di sini jaringan syaraf buatan atau neural network itu akan menganalisis bagian-bagian individual dari sebuah gambar. Dan di sini setiap lapisan tersembunyi itu menyelesaikan tugasnya sendiri dan juga mengirimkan hasilnya ke lapisan yang berikutnya, teman-teman. Contohnya di sini kita ada lapisan pertama, dia akan menganalisis tepi gambar, lalu garis, dan juga seterusnya ya, di dalam hidden layer atau layer tersembunyi ini. Dan habis itu tahap 3 ya. Setelah menganalisis gambar, nanti dia akan memprediksi hasilnya. Nah, nanti dia akan prediksi nih, oh ini mah katak nih gitu ya. Gitu ya. Jadi dari gambar gini aja teman-teman dia tuh bisa menangkap oh ini katak. Karena kenapa? Karena dia tuh udah memiliki pola yang bentukannya mirip-mirip atau serupa. Gitu. Makanya dia udah bisa nebak bahwa kita gambar seperti ini dia bilang oh itu katak tuh. Gitu ya teman-teman ya. Cara itu bekerja. Jadi dia itu mulai berbagai step ya. Ada layer pertama, habis itu ada hidden layer, layer tak sembunyi, dan baru dia akan melakukan prediksi teman-teman ya. Kalau di sini kita lihat nih ada 4 layer ya. 4 layer baru dia bisa menebak oh itu katak. Nah, pada setiap tahap analisis jaringan syaraf buatan itu mengandalkan data yang tersedia, teman-teman ya. Tapi tidak semua data tuh mungkin benar gitu ya. Jadi bisa jadi itu ada data yang salah juga. Tapi itu adalah yang namanya juga ini teman-teman ya, masih tahap development atau pengembangan. Pasti ada juga kesalahan juga di sini. Nah, kita juga bisa membuat jaringan syaraf bekerja lebih baik dengan menandai data yang salah. Bisa kita tandai nih. Kayak contoh nih, misalkan ini gambar kodok di sini dia bilangnya. Oh, kita bisa tandai nih. Kita klik dan kita flag as inappropriate ya. Jadi artinya adalah kita tandain kalau ini tuh nggak cocok loh disebut katak gitu. Nanti kita bisa ngasih masukan lain. Oh, ini mah gambar contoh gambar U ini mah bukan katak gitu ya. Jadi kita bisa juga ngasih masukan biar kinerja dari AI-nya bisa lebih baik lagi. Oke, mari kita ringkas dulu teman-teman ya, hasil sementara. Jadi pertama, AI itu merupakan serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Lalu jaringan syaraf buatan atau neural network merupakan teknologi AI yang meniru fungsi otak dari manusia. Dataset sendiri merupakan serangkaian data atau organisasi yang digunakan untuk melatih jaringan syaraf terlebih dahulu dan juga kemudian diperbarui dengan data yang baru. Oke. Lalu jaringan syaraf buatan ternyata tuh ada di mana-mana tuh terkait neural network itu sendiri. Contoh ya, di sini kita tuh udah kalau tanpa kita sadari mungkin ya teman-teman kita tuh udah manfaatin teknologi dari neural network. Ya contoh Netflix, Spotify, Weather gitu ya. Itu menggunakan bantuan dari AI juga loh teman-teman semua. Contoh Netflix dulu. Di sini kita akan definisikan teman-teman apa itu dataset dan juga prediction. Nah, Netflix, Spotify, Weather App itu merupakan jaringan syaraf yang sudah digunakan dalam aplikasi ini. Kita akan coba berspekulasi nih dan juga menentukan kumpulan data mana yang digunakan jaringan syaraf dalam aplikasi dan juga apa yang mereka prediksi. Oke, pertama contoh mungkin Netflix. Ini bisa nebak nggak datasetnya apa dan apa sih yang mereka prediksi dari Netflix ini? Ada yang bisa bantu jawab? Teman-teman, kira-kira dataset yang digunakan oleh Netflix apa dan juga apa sih yang prediksi yang dikeluarkan oleh Netflix? Jangan takut salah ya.
Ada yang bisa bantu? Oke, mungkin kebingungan semua, nggak apa-apa. Oke, kita next saja. Nah, jadi contoh nih, contoh pertama. Jadi, dataset itu apa, teman-teman? Merupakan daftar film yang ditonton beserta dengan kategorinya. Prediksinya apa? Adalah film pada hal utama yang biasa ditonton pengguna. Kayak contoh, teman-teman misalkan suka nonton action. Mungkin contoh Marvel lah, let's say gitu ya. Nanti ketika teman-teman buka Netflixnya, nanti di halaman utama tuh bakalan banyak kategori action juga. Mungkin Marvel, mungkin action-action lainnya. Gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini layanan streaming seperti Netflix, Amazon, dan lainnya juga atau mungkin biasanya itu HBO Go terus juga Disney Plus itu menawarkan film untuk ditonton di layar beranda berdasarkan film yang telah ditonton dan juga disukai pengguna dari riwayat tontonan mereka. Jadi mereka tuh akan merekomendasikan lagi loh kayak oh kamu tuh habis nonton action sebelumnya, ini aku kasih action lagi deh biar kamu mungkin bisa nonton lagi, biar kamu tuh bisa tahu oh ada action lagi loh yang terbaru. Jadi fungsinya adalah kamu tetap bisa nonton action lagi gitu ya. Dan kita jadi nggak bingung juga nih, misalnya kita pengen cari-cari yang lain dan jadi seakan-akan tuh dia tuh tahu loh preferensi kita tuh apa. Nah, sekarang terkait Spotify, coba tadi kan untuk Netflix sudah aku kasih tahu nih. Kalau Spotify ada yang bisa tebak nggak? Data set itu apa dan juga prediction itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Coba mungkin. Oh, boleh Rio. Boleh Rio. Silakan Rio. Oke, kalau untuk Spotify, dia tuh datasetnya mengikuti lagu yang biasa diputar dari sebelumnya. Ini tuh hampir Oke. sama kayak Netflix, tapi bedanya ini tuh kalau dalam lagu dan musik. Misalnya, penggunanya sering menyetel musik mungkin rock atau jazz, dan prediksinya dia bakal memprediksi lagu-lagu yang akan dimainkan setelahnya atau yang bakal direkomendasi. Biasanya kan bakal ditunjukin rekomendasi lagu atau album dan itu berdasarkan apa yang didengarkan sebelumnya. Oke, very good. Mantap banget ya jawaban Rio. Bener banget Rio ya, jadi berdasarkan yang udah kita play sebelumnya gitu. Kayak contoh, Rio tuh suka dengerin lagunya kayak contoh Bruno Mars gitu ya. Wah, suka banget Bruno Mars gitu ya, dengerin Bruno Mars terus. Nanti di next dia akan merekomendasikan lagi nih lagu-lagu yang dari Bruno Mars ataupun yang mungkin serupa. Kayak contoh mungkin kalau bukan dari Bruno Mars, mungkin yang kolaborasi dengan Bruno Mars, atau mungkin lagu-lagu lain yang mungkin mirip-mirip nih, mungkin dari segi genre dan segala macam. Very good Rio, thank you sudah bantu jawab. Good job. Nah, contoh di sini adalah audio favorit ya, seperti tadi Rio bilang ya. Dan nanti dia akan merekomendasikan lagu untuk didengarkan yang kemungkinan besar itu disukai sama penggunanya. Nah, layanan streaming musik seperti Spotify atau mungkin Apple Music, itu dia memperhitungkan lagu-lagu favorit pengguna ya. Dan secara otomatis menyarankan lagu-lagu serupa lainnya, membuat daftar putar dengan genre favorit mereka. Sekarang nomor 3, oke ada yang mau bantu jawab ya untuk Weather ini sendiri. Dataset itu apa dan juga apa sih yang diprediksi sama aplikasi Weather ini? Ada yang mau coba bantu, teman-teman mau coba bantu jawab? Gak usah takut salah ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Jadi tenang aja. Coba aku tunjuk deh kalau nggak ada. Coba boleh Avicenna. Boleh dong Avicenna. Kira-kira Avicenna tahu nggak? Apa sih dataset yang digunakan sama weather dan juga apa prediksinya dari weather ini? Kalau menurut saya datasetnya ini dia itu akan ngasih tahu cuaca berikut hari atau prediksi cuaca yang akan datang. Hmm. Oke, good. Itu predictionnya. Kalau datasetnya, dia pakai dataset apa berarti? Kamu udah jawab bagian prediction. Datasetnya berarti dia menggunakan? Ya. Oke, Bapak, very good. Tapi udah bagus banget jawabannya. Avicenna. Jadi dia itu akan menggunakan dataset atau data yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Contoh, 2 hari lalu tuh hujan, kemarin tuh hujan. Jadi dia bakal gunain data itu, teman-teman semua ya. Data-data sebelumnya. Nah, jadi dia itu akan menggunakan data pengamatan cuaca dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nanti prediksinya berupa ramalan cuaca ya. Depan itu seperti apa, apakah hujan badai, segala macamnya. Dan di sini para ahli dari meteorologi itu telah lama memprediksi cuaca ya hingga masa mendatang berdasarkan data historis. Jadi data yang udah ada sebelumnya dan juga banyak faktor lainnya. Dan muncul ya neural network atau AI prediksi menjadi jauh lebih akurat dan juga lebih cepat ya. Oke, sekarang kita bahas terkait analisisnya teman-teman semua ya. Nah, jadi jaringan syaraf itu membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia. Prediksi itu ada berupa kesimpulan dari pengalaman masa lalu, kualitas dari prediksi yang bergantung pada kualitas dan juga isi dari data pelatihan teman-teman semua. Oke, di sini ada layanan yang menerapkan AI teman-teman ya, yang mungkin teman-teman
gunakan. Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin di antara tiga tadi. Coba kira-kira apa aja teman-teman? Atau mungkin bisa juga ditaruh di chat. Oke, apa aja nih layanan yang menerapkan AI yang mungkin teman-teman gunain? Boleh dong diketik, biar aku tahu nih responnya. Aku cek, ketik belum ya? Coba nih teman-teman, yuk boleh dong diketik layanan apa aja yang udah mengimplementasikan AI yang teman-teman gunakan. Google Translate, oke good. Thank you Friska. Ada lagi teman-teman? Grammarly, oke very good. Grammarly itu sangat useful sekali teman-teman ya. Ketika kita pengen benerin grammar bahasa Inggris kita. Oke, ada lagi? Oke, mungkin itu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman ya. Thank you sudah bantu jawab. Terutama Friska, thank you. Oke, mantap sekali. Oke, untuk Tio nih sepertinya backgroundnya sangat mantap sekali nih ya. Kayak berubah-berubah terus nih. Oke, thank you. Kita lanjut lagi ya teman-teman semua ya. Nah, jadi layanan yang bisa menerapkan AI itu ada banyak banget ya. Yang kita tuh udah banyak banget gunain. YouTube contohnya, Uber Eats gitu ya. Contoh, kalau di sini kan kita nggak ada Uber ya, udah nggak ada. Kita ada GrabFood, ada Shopee Food, ada GoFood, dan juga di Instagram Reels ya. Jadi dia tuh belajar sesuai algoritma, teman-teman. Kayak contoh, di Instagram Reels teman-teman suka konten, misalnya terkait kucing gitu ya. Maka nanti pas teman-teman buka, itu bakal banyak konten terkait kucing. Karena dia mau pelajari, oh si siapa nih contoh Avicenna suka nonton video kucing gitu ya, maka dikasih terus nih video kucing yang banyak. Terus Uber Eats gitu, contoh Lily suka makan sate Padang gitu ya, setiap hari Senin pesen sate Padang terus, nanti pas buka home-nya gitu pasti nanti direkomendasikan sate Padang terus gitu ya, banyak sate Padang dikasih tahu, bahkan diskon-diskonnya dan segala macamnya gitu ya. Dan juga YouTube ya, kayak contoh YouTube Shorts dan segala macam, dia akan merekomendasikan video-video yang relevan sama teman-teman tonton. Kayak contoh tadi misalkan suka nonton komedi, dia akan direkomendasikan juga video komedi. Gitu teman-teman ya. Nah, habis ini kita akan coba selesaiin tugas teman-teman yang terkait namanya jaringan syaraf buatan yang ada di mana-mana di dalam platform. Di sini akan terdiri dari 3 pertanyaan ujian, dan hari ini kita dapat mendiskusikan jawabannya satu sama lainnya. Let's go, teman-teman. Kita akan kerjain tugasnya terlebih dahulu. Yuk, teman-teman boleh share screen ya. Buka platform Algonya dan juga kita kerjakan tugasnya, teman-teman semua. Oke, oke, Altaf sudah. Bisa ke bagian course teman-teman ya, kita kerjakan course-nya. Oke, Avisana sudah buka. Good. Altaf, oke, boleh dibuka Altaf, lms.algo ya. Kita kerjakan tugasnya teman-teman. Priska, kita kerjakan dari yang nomor pertama dulu. Oke, ada yang belum tahu grup linknya apa teman-teman? Jadi ada di link kelas ya, lms.algorithmics. Oke, Rio sudah buka. Betul, yang tadi Rio, betul Rio, yang nomor paling atas ya. Tadi yang di bagian course teman-teman. Oke, Avisana betul, Avisana klikin nomor 1. Harper, yang lain boleh share screen, Lily, lalu juga eh Rifki, Daniel, biar aku tahu nih teman-teman udah sampai mana sih, biar aku bisa ngeliat juga kalau ada kendala atau berkesulitan. Oke, teman-teman, maaf tadi aku terputus ya. Oke, Harper sudah selesai malah. Teman-teman yang lain, yuk. Nah, jadi kita di sini akan yang 15 ya. Eh, Mau buka? Kak, Hmm? Hmm? ini linknya yang mana ya? Oke, yang belum dapat linknya aku share di chat teman-teman ya. Yang mungkin teman-teman boleh ke bawah. Nah, itu dia learn.algorithmics.asia. Kamu klik nih. Ada tulisan kan? Masuk yang HTTPS learn.algorithmics.asia. Nah, habis itu tinggal masukin kredensialnya. Ada yang nggak tahu nggak di sini kredensialnya? Rizka tahu kredensialnya apa? Oke, tahu ya.
Kalau sudah, bisa masuk ke bagian Ah, paling atas, teman-teman. Nah, itu udah masuk punyanya. I want to see. Diklik I want to see. Friska. Nah, nomor satu. Oke. Teman-teman yang masih belum muncul, nomor satunya bisa di-refresh aja ya. Nah, nomor satu, Friska. Oke, sip. Nomor satu, Rio. Betul. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, Harper sudah selesai malah. Very good. Nomor satu. Coba kita lihat. Soal nomor satu itu apa sih? Apa itu AI? Nah, ini gampang nih. Yang tadi barusan kita pelajarin. AI itu adalah, oke, teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Aku nggak dapat link, Kak. Ada di grup ya. Daniel ada di grup WhatsApp. Oke, mungkin yang belum dapat link nih, coba boleh buka link ini ya. Aku share lagi linknya. Yang teman-teman masih belum dapat link ya, ini aku bantu, aku kirim di bagian chat teman-teman semua. Biar kita bisa kerjain bareng-bareng ya. Sip. Oke, Altaf tadi sudah sampai mana? Oke, Altaf sudah nomor satu. Teman-teman yang sudah nomor satu, kita habis ini akan Oke, pilih layanan yang menggunakan jaringan syarat buatan. Tadi ada apa aja di sini? Ada apa aja? Gampang nih, ada tiga. Ada Instagram tadi apa ya? Instagram, YouTube, Uber Eats ya. Jadi dia Instagram buat rekomendasiin konten, YouTube rekomendasikan video, Uber Eats untuk rekomendasikan makanan. Oke, apa lagi habis itu? Oke, apakah ini kalau sudah siap nomor satu, lanjut nomor dua? No, teman-teman ya. Yang sudah selesai nomor satu, teman-teman. Kita bisa lanjut ke istirahat terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa break terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Ya, jadi tadi Altaf. Oh, tadi punyanya Friska sebenarnya ada satu lagi ya. Ini aku nggak kelihatan nih. Di bawahnya tuh sebenarnya ada Spotify. Cuman nggak kepencet. Soalnya kamu screen-nya kecil nih. Maaf ya. Tapi jawabannya ada empat ya. Di YouTube, Bergit, Instagram, sama Spotify juga, teman-teman. Tapi udah, itu nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar, teman-teman semua. Daniel bisa. Nah, dimasukkan akunnya Daniel. Udah dapat belum akunnya Daniel? Teman-teman yang sudah selesai, teman-teman, kita istirahat terlebih dahulu ya. Selama 7 menit. Nanti kita akan kembali lagi di jam 8 ya. Boleh minum dulu, mau off cam dulu juga boleh, selama 7 menit, boleh minum, nanti jam 8 kita kembali lagi. Oke ya? Oke, see you teman-teman semua. Nah, untuk Daniel, coba aku carikan ininya ya, aku chat kamu di Zoom untuk apa namanya akunnya Daniel. Nanti nomor 2 kita selesaikan, kita lanjut ketika istirahatnya udah selesai teman-teman ya.
Halo teman-teman semua, kita kembali lagi ya buat masuk ke materi. Pas banget kita di jam 8. Udah dong teman-teman di on cam lagi ya untuk kita lanjutkan lagi kelasnya. Tadi yang masih ada kendala siapa teman-teman? Masih ada yang punya kendala gak? Tadi untuk Tio, itu Tio salah pilih kelas ya. Harusnya pilih kelas AI. Kamu kayak pilih kelas Python tuh. Mungkin kamu tergabung di dua kelas, terus kamu harus pilih kelas Python. Oke, Daniel, kenapa Daniel? Laptop gimana? Mana? Coba boleh Ini di-share. mau masuk laptopnya gimana, Kak? Kenapa? Mau masuk laptopnya gimana ini? Joinnya. Oh, boleh di-share screen kah? Dan on cam juga, jangan lupa teman-teman. Billy, Harper, Rio. Ini mau masuk laptopnya gimana? Dia lewat handphone kecil nggak kelihatan. Oh, oke. Nah, cara masuknya itu bisa diklik link yang dikirim tuh, dituliskan saja learn.algorithmics.asia. Saya sudah kirimkan di chat Zoom. Nah, Tapi masuknya ke laptop gimana ya? oh iya, tinggal Laptopnya di nggak ada WA. oh iya, diketikkan saja Feren di bagian chatnya itu saya kirim di link ada Zoom. Diketik aja nggak panjang kok. Learn.algorithmics.asia di chat Zoom ya, di chat Zoom. Yang mana ya? In, kalau di WA juga bisa di bagian Oh ini ya. ya, ya di bagian situ. Land algoritma Asia ya. Ya, betul, betul di situ. Bisa diklikkan di link tersebut, nanti dimasukkan kredensial yang sudah dikirimkan untuk Daniel. Ini Oke, untuk Lily, Harper, dan juga Rio, apakah bisa on cam lagi? Kita habis ini akan masuk ke dalam lanjutin presentasi ya, teman-teman ya. Dan nanti akan ada materi satu lagi, teman-teman semua. Jadi biasanya nanti setiap kita kelas, teman-teman itu akan ada 2 kali tas ya. Jadi ada 2 kali presentasi dan juga ada 2 tas. Nah, nanti tas habis ini adalah tas yang terakhir ya, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, mungkin aku mulai dulu aja ya, karena waktu kita memang terbatas. Kelas kita adalah 1 jam 30 menit, dan itu sisa kurang lebih sekitar 28 menit lagi. Semua. Aku share screen terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini. Aku lanjutin lagi. Sebentar. Oke, teman-teman, sudah terlihat ya. Kita lanjut lagi di kelas kita sekarang. Wait. Oke, oke kita lanjut ya. Nah, jadi di sini kita lanjut teman-teman ya, terkait namanya generatif jaringan syaraf buatan. Tadi kalau misalkan jaringan syaraf buatannya cuma neural network, di sini kita belajar tentang namanya generatif neural network. Jadi nggak cuma yang jaringan syaraf buatan yang biasa aja, tapi sekarang generatif. Nah, sekarang pertanyaan nih, gimana sih kira-kira tuh seseorang tuh bisa menciptakan sesuatu hal yang baru gitu? Gimana caranya sih orang tuh bisa buatin hal-hal baru? Kita contoh kayak di contoh di sini kita punya ada pemusik, ada pelukis, teman-teman, ada juga pemahat, ada juga mungkin chef ya yang habis masak nih ya contoh di sini. Gimana sih orang-orang tuh bisa menciptakan hal baru? Nah, jadi salah satu cara untuk menciptakan sesuatu hal yang baru adalah dengan mensistemasikan bagian-bagian dari apa yang sudah dikenal. Ya, contoh sintesis itu sendiri merupakan proses untuk menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya ada itu menjadi suatu kesatuan, teman-teman ya. Ya, contoh di sebelah kiri, bahkan anime ya, main board Totoro. Nah, terus kita tambahkan dengan gaya seni pixel 8 bit, hasilnya adalah sebuah gambar yang pixels, teman-teman yang sebelah kanan ya. Jadi banyak hal teman-teman yang bisa kita buat menjadi suatu hal baru. Ya, contoh sebelah kiri kita pengen buat jadi pixel itu bisa. Itu contoh kita pengen menambahkan hal-hal baru. Kita mau menambahkan hal baru teman-teman. Ya, kayak contoh kita pengen nambahin karakter baru. Misalkan di gambar sini mau nambahin kucing. Itu bisa juga teman-teman ya. Jadi suatu hal yang ada hal yang baru lagi di dalam gambarnya. Jadi itu salah satu contoh ya yang kita bisa sebutkan sebagai suatu sintesis teman-teman ya. Proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi suatu kesatuan. Oke, jadi jaringan generatif itu sendiri merupakan jaringan syaraf buatan yang menciptakan konten baru. Ini mana jaringan syaraf buatan yang dilatih pada kumpulan data besar mampu mensintesis pengetahuannya dan juga menghasilkan berupa teks, gambar, suara, video, model, 3D, dan juga lain-lainnya. Nah, contoh nih,
Di sini kayak teman-teman lihat, ada yang bisa deskripsi nggak teman-teman? Sekarang ini lagi digambar nih, apa sih yang ada di sini? Ada yang bisa deskripsiin nggak? Yang ada di gambar tuh apa sih teman-teman semua? Coba kita dengar siapa yang belum ya? Altaf deh, Altaf, boleh Altaf. Ya Altaf lihat itu di sini gambar apa sih Altaf? Gambar semacam eh, jendela bulat yang besar. Dalam yang besar. Kalau dilihat-lihat nih Ya, kira-kira itu di tahun sekarang atau enggak nih? Kalau kayak aku ada tahun dulu banget apa gimana kalau lihat dari tone-nya? tahun dulu ya, Tahun dulu ya. zaman. Sip, good. Nah, jadi di sini contohnya kita menggunakan jaringan syaraf dari Midjourney ya. Di sini seniman namanya Jason Allen itu bisa menciptakan lukisan yang memenangkan kompetisi seni, teman-teman ya. Kita di sini langsung bisa tahu nih, oh itu gambar kayak semacam jendela besar dan tone-nya teman-teman langsung tahu juga, oh itu mah tone zaman lalu banget gitu ya, nggak modern lah. Nah, keterampilan apalagi selain sintesis yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contoh tadi di sini ya, tentunya harus bisa ada yang tahu teman-teman selain sintesis apa yang perlu kita butuhkan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru buat gambar inilah contohnya. Apa? Ada yang bisa jawab? Mau bantu jawab? Oke, mungkin pada malu-malu ya. Selanjutnya kita next. Jadi adalah suatu hal untuk membayangkan dan juga menggambarkan hasil akhir dari karya kreativitas kita ya. Nah, jadi ini nih kreativitas segala macam merupakan kemampuan manusia untuk membuat konten yang dibuat menjadi unik dan juga menarik, teman-teman ya. Yang dimana tuh itu merupakan sifat yang ada di manusia ya. Bisa kreatif, bisa menciptakan hal-hal baru. Itu yang tadi disebutkan. Nah, untuk jaringan syaraf, hasil akhir dari dan dijelaskan itu menggunakan instruksi suatu perintah. Kita sebut sebagai suatu prompt, teman-teman. Jadi kita bisa menginstruksikan si AI dengan perintah yang kita sebut sebagai suatu prompt. Ini mana prompt itu sendiri merupakan deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu ya. Tiap jaringan generatif memiliki aturannya sendiri dalam pembuatan suatu perintah. Bahkan teman-teman ada pekerjaan ya yang khusus untuk prompting. Sekarang tuh namanya adalah prompt engineering. Ada yang pernah dengar nggak prompt engineering? Ada yang pernah dengar? Nah, mungkin kalau ada yang pernah dengar, nah jadi si prompt engineering ini tugasnya adalah dia tuh memastikan agar jaringan syaraf itu menghasilkan hasil yang akurat. Teman-teman ya. Jadi nggak cuma ngetik-ngetik aja, tapi dia memastikan kalau ketikan itu dipahami oleh mesin dengan sangat baik sehingga dia bisa menciptakan suatu hal yang bagus. Nah, dalam kursus ini kita akan belajar teman-teman cara kita menulis perintah untuk jaringan generatif yang berbeda. Contoh untuk kita membuat suatu teks, membuat suatu gambar bisa menggunakan Vision Brain, untuk membuat musik dan juga suara bisa menggunakan Stable Audio, dan juga untuk membuat video kita bisa menggunakan AI namanya Runway. Jadi ada 4 hal teman-teman di sini yang bisa kita buat ya dengan menggunakan AI yang berbeda-beda. Nah, sekarang terkait tekstual ya, terkait model jaringan syaraf buatan. Oke, di sini teman-teman ada yang bisa kasih tahu gak apa sih kesamaan dari layanan-layanan ada di sini? Kesamaannya apa nih, teman-teman kira-kira? Search engine, translator, dan juga voice assistant. Kesamaannya ada di mana sih? Izin jawab, Ya, boleh, Rio? menggunakan perintah suara. Oke, very good ya, sangat detail sekali. Menggunakan perintah suara. Di mana aja Kak suaranya? Voice assistant pasti dong ya pakai suara. Search engine ada gambar suaranya, teman-teman. Lalu translator ada juga gambar suara ya. Bahkan sekarang translator juga ada yang pakai gambar juga. Very good, thank you Rus sudah bantu jawab. Oke, mereka semua itu bekerja dengan teks, betul. Yang tadinya suara dihasilkan menjadi suatu teks ya. Voice assistant dari suara jadi teks, translator juga sama dari suara jadi teks, search engine yang di sini juga sama dari suara jadi teks, walaupun bisa juga text based ya. Translator bisa kita ketik aja, search engine bisa kita ketik aja juga. Nah, untuk membuat teks tampak seperti ditulis oleh manusia, model bahasa besar itu digunakan, teman-teman. Itu large language models. Jadi model bahasa besar atau MBB atau large language models merupakan model jaringan syaraf yang memahami dan juga menghasilkan teks dalam bahasa manusia, teman-teman ya. Jadi bahasa itu bukan bahasa mesin lagi, tapi dia menggunakan bahasa manusia yang mudah dipahami oleh manusia itu sendiri. Nah, dan kumpulan data yang digunakan dengan jenis jaringan syaraf buatan ini, nah gimana sih cara dia tuh memprediksinya? Oke, langsung next aja di sini. Jadi model bahasa besar itu dilatih
pada sekumpulan besar teks teman-teman ya dari internet, yang dimana jaringan syaraf buatan dia tuh akan mencari pola pada teks kombinasi kata yang berulang. Dan berdasarkan data ini, dia nanti akan belajar untuk mengurusi urutan dari katanya. Ya contoh, sini kita menuliskan warna langit adalah, dia langsung memprediksi secara 91%, oh adalah biru, teman-teman, berdasarkan urutan kata yang dituliskan. Contoh di sini kita nulisin warna langit adalah, maka dia langsung bilang nih, oh biru, gitu. Atau enggak contoh apa lagi? Macam-macam dia akan prediksi lanjutannya dan juga apa sih kira-kira yang udah termuat di dalamnya. Nah, di sini kita bisa periksa teman-teman ya, kinerja dari model yang besar atau large language model menggunakan mesin pencari seperti contohnya Google, teman-teman ya. Oke, contohnya di sini kalau kita misalkan cari di Google ya, contohnya apa contohin. Di Google kita cari how to play, how to create. Langsung aja, how to play. Ini aku sebulan aku udah langsung muncul ya, how to play. Langsung banyak teman-teman ya, how to play itu langsung banyak di sini. Listnya, poker, sudoku, blackjack, chess, paddle, mahjong gitu banyak banget teman-teman ya. Lalu misalkan how to create. Nah, ini langsung banyak ya. Aku juga udah pernah mencari nih. Waktu aku ngerjain case Excel dan juga PowerPoint. Nah, di sini langsung banyak nih. How to create game pass in Roblox, how to create Gmail account. Nah, jadi ini muncul berdasarkan hal-hal yang muncul sering atau sering diketikkan oleh user-user yang sudah mengetikkan di sini. Nah, search engine, jadi fungsi adalah dia nanti akan menawarkan pilihan untuk melengkapi teks pertanyaan. Di mana ini dilakukan berdasarkan data tentang bahasa dan negara pencarian ya. Di sini nanti ada pertanyaan keluar tentang struktur serupa dan juga riwayat pencarian kita ya jika disimpan. Contoh tadi how to create, nah di sini contohnya beda-beda lagi ya. Ada Gmail account, ada React apps, segala macamnya tergantung sama yang lagi banyak dicari itu apa sih untuk sekarang ini dengan kunci how to create. Kita juga sudah bisa bekerja dengan model bahasa besar yang lama. Jadi apa hebatnya chatbot, contohnya seperti ChatGPT. Ada yang tahu nggak? Hebatnya ChatGPT itu apa sih teman-teman? Ada yang bisa boleh bantu jawab? Hebatnya ChatGPT mungkin dibanding, atau ada yang pernah compare nggak ChatGPT menggunakan, habis itu menggunakan contoh Gemini, habis itu menggunakan Copilot, ada yang pernah comparison nggak teman-teman semua di sini? Jadi membandingkan mana sih yang terbagus, AI terbagus. Oke, yang bisa bantu jawab, boleh bantu. Ya, mungkin kebingungan, nggak apa-apa. Oke, kita cek. Nah, jadi teman-teman, chatbot itu keluarga GPT ya, teman-teman ya, yang bisa melakukan banyak tugas sekaligus. GPT itu apa sih? Jadi GPT itu ada singkatannya lah. Jadi adalah Generative Pre-trained Transformers, yang merupakan keluarga dari model bahasa. Jadi ChatGPT adalah Chat Generative Pre-trained Transformers. Tentunya panjang banget ya. Kita bakalan kesulitan juga buat jadi makanya disebut sebagai Chat GPT. Di mana dia bisa menulis kode untuk membuat situs web, aplikasi seluler, atau desktop, lalu juga bisa menulis teks dalam format apapun dan juga tentang topik apapun. Serta bisa juga memberikan informasi tentang masalah apapun dan banyak lagi ya. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan sama ChatGPT ini, teman-teman semua. Nah, yang terpenting, model ChatGPT modern juga bisa berbeda ya dalam tingkat pelatihannya. Ya, contoh, model GPT-4 di sini yang menjadi dasar chatbot GPT itu telah dilatih pada sejumlah besar data. Jadi itu udah disuplai sama datanya besar banget ya. Ya, contoh tadi tentang kucing, dia udah disuplai gambar kucing banyak banget. Di mana hal ini dimungkinkan oleh pertumbuhan daya komputasi dan juga akumulasi sejumlah besar data berlabel ya di dalam internet itu sendiri. Oke, kita sekarang mengenal ChatGPT ya. Oke, jadi ChatGPT itu merupakan bot obrolan canggih dari OpenAI. Teman-teman tahu, OpenAI itu merupakan salah satu, bisa dibilang tuh kayak grup atau yang paling atas lah. Yang salah satu produknya adalah ChatGPT. Nah, ini kita bisa tanya nih ke ChatGPT, apa sih kelebihan ChatGPT dibandingkan aplikasi sejenisnya? Dia langsung jawab nih, apa sih kelebihannya? Antarmuka percakapan yang alami dan luas, bisa diingat menyesuaikan diri, dan juga ChatGPT merupakan chatbot yang canggih berdasarkan model kecerdasan buatan dari OpenAI. ChatGPT dilatih untuk memproses informasi tekstual dan juga menghasilkan respons yang bermakna dari komunikasi manusia. Ini juga dapat dilakukan untuk melanjutkan percakapan, membuat gambar, menulis dan juga mengedit kode, menulis prosa dan juga puisi, serta membuat kartu pos ya, atau mungkin ucapan selamat. Nah, misalnya teman-teman pengen buat ucapan selamat ulang tahun ke teman-temannya, tapi pengen bingung nih, kayak, aduh, aku bahasa Inggrisku kurang nih, gimana kayak? Bisa juga pakai ChatGPT ya, biar dia yang praktikan. Oke, teman-teman, let's go. Boleh share screen ya, nanti di sini aku akan jelasin terkait ChatGPT. Kita bisa yang belum bikin, bisa sign up di sini. Yang udah punya akun Google bisa login langsung ya, menggunakan akun Google, pilih akun Google apa, dan klik continue di sini. Nanti kita tinggal masukin aja untuk terkait informasi dirinya ya. Nah, jadi di sini tahun berapa aja tuh boleh teman-teman ya.
2006 boleh. Jadi habis itu nanti kalau sudah dimasukin, kita bisa klik continue. Buat apa sih di save? Biar bisa data itu tersimpan, teman-teman semua ya. Nah, lalu nanti di sini akan ada di bagian kirinya, itu obrolan yang sudah dibuat dan juga ada jendela buat kita mengetikkan sesuatu hal, teman-teman ya. Itu berupa permintaan kita atau prompting kita. Oke, sekarang coba kalau kita tulis seperti ini ya, apa yang membuat ChatGPT berbeda dari saingannya? Coba teman-teman boleh dong dibuka ChatGPT-nya, lalu kita tanyakan pertanyaan ini. Nanti aku tanyakan ke ChatGPT ku ya, lalu aku sudah buka. Nah, di sini tadi tampilan teman-teman di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini merupakan hal yang nantinya akan menyimpan contoh chat ya. Aku di sini pernah chat sesuatu, dia akan menyimpan nih. Oh, memory sharing advice. Bisa juga bagusnya adalah kita mulai dengan new chat ya. Kita bisa klik new chat, nanti dia akan membuat chat baru di situ. Dan lalu buat biar dia bisa lebih luas lagi, kita bisa klik ini. Kita langsung masukin aja contoh di sini. Pointer. Apa yang membuat ChatGPT berbeda dari saingannya? Lihat ya, kalau dibandingkan dengan saingannya, seperti Cloud, Gemini, dan Perspective, ChatGPT punya beberapa khas yang bikin pengguna terasa beda. Ini ada hal-hal yang disebutin sama ChatGPT. Boleh teman-teman juga lakukan yang sama seperti ini. Yang belum login bisa buat akunnya dulu, atau mungkin sign up dulu. Yang sudah punya, bisa pakai Google aja, biar lebih cepat ya. Oke, Rio sudah bikin. Oke, good. Tuh, dibilang ya, bahasa dan fleksibilitas gaya. Beda-beda kan teman-teman jawaban-jawabannya ya. Kayak punya aku dan punya Rio, jawabannya juga agak beda. Kurang lebih sama jawabannya. Yang lain boleh share screen juga. Nah, mungkin untuk Friska tuh boleh di-charge ya, laptopnya udah low tuh. Takutnya mati laptopnya. Yang lain boleh, Harper, Rio, sorry, Daniel, Rifki, Tio, Apisena, Altaf. Ke chat GPT-nya. Kenapa Altaf? Saya login ke akun saya dulu ya. Oke, boleh. Oke. Nah, bisa kita buat tambahkan new chat, teman-teman. Jadi jangan dicampur ya antara uang yang tadi dengan uang yang kita pengen tanyakan. Pastikan kita buat ruang baru. Biar gak kecampur nanti jawabannya. Sekarang gimana bisa? Lily gimana Lily? Bisa? Teman-teman yang lain? Avicenna, Altaf, Daniel, Harper, Rifki. Kak, Ya. ini nggak bisa sign in dia, passwordnya salah terus. Oke, punyanya Rizka ya. Oke, kalau misalnya password salah terus, coba try another way. Terus mungkin bisa juga pakai passkey tahu, passkey-nya tahu. Nah, atau kamu bisa buka handphone kamu ya. Next saja, atau pakai Zclip ya. Oke. Nah, nanti dia kamu bisa jalan Bluetooth ya, nanti dikonekin aja. Nanti kalau misalkan match dia sama, nanti dia bisa ini bisa sign in secara otomatis. Hmm? Buat try again lagi. On. Continue on your device, coba. Nanti disuruh dilanjutin di device-nya. Oh, Oke, bro. bisa ya? Oke, sip. Kalau nggak bisa, mungkin nggak usah login dulu, nggak apa-apa. Nanti mungkin di next. Dari Oh, bisa. HP aja bisa gak, Kak? Oh, boleh, boleh, boleh. Dari aku bisa. Cuman aku nggak bisa ngeliat nantinya. Penting oke, udah buat. Nah, tujuannya login buat apa sih? Gitu. Tujuan login biar nanti tersimpan teman-teman ya, historinya teman-teman ya. Oke, Daniel. Oke, Daniel sudah buat. Bisa ditanyakan ya pertanyaan yang sama. Ini aku kirim pertanyaannya mungkin di dalam chat. Apa yang membuat ChatGPT berbeda dari saingannya? Itu ya, salah satu pertanyaan yang akan kita ajukan di ChatGPT. Oke, itu mungkin untuk sedikit perkenalan teman-teman.
Oke, boleh dilanjut ya. Yang belum. Nah, ini kita waktu kita sisa 10 menit. Aku akan share screen lagi teman-teman ya. Kita selesaikan dulu PPT kita dan nanti ada tugas satu lagi soalnya yang berkaitan dengan penggunaan ChatGPT. Uji share screen. Teman boleh kembali lagi ya ke dalam Zoom-nya. Gak apa-apa yang masih tadi belum belum sempet buat bikin account, gak apa-apa. Sini kita akan lanjut lagi dan aku bisa buat account-nya. Nah, di sini semua orang tuh akan mendapatkan hasil berbeda, teman-teman ya. Kayak contoh tadi, aku ngetik, dia ngasih tahu, oh ini cloud dan segala macam. Sementara tadi Rio ngetik, hasilnya jawabannya beda. Nah, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pertanyaan yang diberikan memiliki lebih dari satu kemungkinan jawaban. Dan jaringan syaraf secara acak menghasilkan teks jawaban. Gitu ya. Jadi dia akan memberikan jawaban yang berbeda-beda tergantung user yang nanya. Kayak contoh aku tadi nanya, beda jawabannya. Kalau misalkan kamu, Rio, beda juga. Apalagi kalau kita ubah kalimat ya. Jawablah secara singkat, dia akan jawab secara singkat. Jawab dalam satu kalimat, dia akan jawab dengan satu kalimat. Jadi dia akan menyesuaikan dari jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Nah, berikut adalah kemungkinan jawaban lainnya ya, yang mungkin kontradiksi. Kok Anda yakin tidak ada analog untuk AI ChatGPT? Pertanyaan bagus. Jawaban singkat, ada beberapa alternatif untuk analog ChatGPT, tapi masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Yang dimaksud AI chatbot adalah model besar atau LLM yang seperti ChatGPT. Nah, di sini ada beberapa analog yang cukup dikenal ya. Jadi dia akan memperkenalkan juga atau menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, di sini juga masih belum jelas di sini ya. Apakah ChatGPT itu akan punya saingan atau tidak? Apa yang membuat ChatGPT berbeda dari saingan dalam satu kalimat? Nah, di sini dia bilang ya, ChatGPT itu asli yang tidak memiliki analog di antar sistem AI modern. Nah, apakah Anda yakin tidak ada analog untuk AI ChatGPT? Nah, ternyata dia jawabannya berbeda lagi ya. Nah, di sini disebut sebagai paradoks, teman-teman ya. Yaitu adalah eh, halusinasi dalam suatu jaringan syaraf. Jadi dia tuh jawabannya enggak bisa dibilang tuh tidak konsisten gitu lah ya. Nah, makanya kita perlu teman-teman untuk melakukan pengecekan fakta ya, teks yang dihasilkan. Jadi jangan langsung kita percaya ChatGPT. Maka di sini ada keterangan ya, ChatGPT can make mistakes, checks important info. Jadi maksudnya adalah ChatGPT itu bisa membuat suatu kesalahan, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa 100% percaya sama ChatGPT. Kalau buat belajar aja oke, cuman kita nggak bisa langsung 100% percaya. Kayak contoh, teman-teman pengen jawab soalnya, itu kan di dalam ChatGPT. Tentunya tuh mungkin beberapa dari kalian kalau pernah nemuin ya, ada beberapa jawabannya yang salah. Karena kenapa? Memang ChatGPT itu tidak bisa 100% benar ya. Makanya kita harus cek lagi validasi dan juga lakukan cek lebih lanjut terkait jawabannya yang didapatkan dari ChatGPT. Nah, kita juga bisa mengarahkan ChatGPT ke halusinasi ini ya. Tapi ada kemungkinan juga yang merespons dengan halusinasi lain jika ia benar-benar bingung. Apa yang membuat ChatGPT berbeda dari saingannya dalam satu kalimat? Jawaban beda lagi nih. ChatGPT berbeda dari saingannya karena memahami konteks percakapan dengan alami dan memberikan respon yang koheren, personal, dan juga adaptif. Lalu ditanya lagi, apakah Anda yakin tidak ada analog untuk ChatGPT? Dia jawab lagi nih, nggak konsisten lagi ya. Singkatnya ada beberapa alternatif. Jadi memang dia tuh ada halusinasi, teman-teman ya, bisa dibilang. Nah, untuk ngecek itu, kita juga bisa cek lagi biar bisa lebih akurat. Kenapa? Google di sini ya. Data di sumber terbuka mungkin juga tidak secara akurat. Jadi, jika kamu perlu memeriksa fakta, kita harus mempelajari banyak informasi. Jadi, kita harus cari alternatif lain teman-teman, untuk memahami dan memvalidate lah, jawaban itu benar atau enggak. Contoh di sini tertulis nih, are there ChatGPT analogs gitu ya. UChat katanya ya, next is UChat an emerging alternative to ChatGPT ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam penunjuk penulisan untuk pembuatan suatu teks. Contoh di sini case-nya adalah Shopee ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar. Dia yakin hanya sedikit orang yang tahu cara membantu hewan-hewan liar yang beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Akibatnya hewan-hewan tersebut kembali ke jalanan. Lalu, pertama-tama di sini Shopee memutuskan untuk menulis postingan buka tentang subjek tersebut di saluran Telegramnya. Untuk postingan mendatang, dia berencana membahas secara rinci isu spesifik tentang adaptasi dari hewan liar. Nah, karena si Shopee ini bukan copywriter profesional, teman-teman. Jadi dia tuh nggak bisa kurang bagus lah dalam mengetik. Maka dia memutuskan untuk menggunakan ChatGPT ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, copywriter itu merupakan orang yang menulis teks untuk menarik orang ke suatu topik, produk, lain-lainnya, atau mungkin ke suatu web, artikel, dan segala macamnya. Nah, di sini ada keterangan, Shopee itu sedang menunggu keajaiban. Tapi itu tidak terjadi, teman-teman. Ternyata teksnya sama sekali tidak membahas tentang adaptasi hewan liar. Melainkan ini tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Sekarang pertanyaannya, gimana sih kita dapat mengubah perintah tersebut sehingga teksnya sesuai dengan ide dari Shopee? Yaitu kita bisa menentukan subjek dari suatu teks di sini ya.
Ya, sekarang teksnya sesuai dengan subjeknya. Tapi hanya sedikit orang yang mau membaca tulisan yang sangat panjang seperti itu. Nah, gimana caranya kita bisa mengubah perintah agar teks bisa lebih mudah untuk dibaca? Caranya adalah kita tulis prompting lagi di sini ya. Kita menentukan jenis postingan dan juga formatnya. Tulis tentang topik yang sama dengan format langkah demi langkah. Kita pengen sekarang formatnya step by step. Jadi seperti sebelumnya. Tentunya ini lebih enak ya untuk dibaca ya. Dan kita cukup menyebutkan aja kita pengen buat dia step by step atau tuliskan dalam format langkah demi langkah. Sekarang teksnya jauh lebih mudah dibaca ya. Oh, pertama, mengenali pola kehidupan manusia. Kedua, menemukan tempat lebih berteduh yang aman. Jadi di sini keterangannya lebih lebih jauh enak ya. Nah, di sini ada strukturnya juga, teman-teman ya. Itu dasar penulisan petunjuk untuk membuat suatu teks. Pertama ada action tindakan, itu adalah menulis. Jenis teksnya di sini kita membuat sebuah postingan untuk saluran Telegram ya. Di mana jenis teksnya itu sangat bergantung pada situs tempat teks itu diterbitkan. Topiknya tadi untuk Shopee ini dia buat tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Penontonnya ada siapa aja untuk remaja dan keterbatasan dalam format tutorial langkah demi langkah gaya informal. Di mana di sini mungkin ada batasan ya, ada panjang, format dan juga gaya teks. Nah, di sini ChatGPT itu sudah membantu Shopee ya untuk mengatasi rasa takutnya dengan prompt seperti dan juga membuat tulisan untuk diposting. Sekarang tersisa adalah menyelesaikan teks yang dihasilkan sehingga postingan tersebut tidak hambar dibandingkan dengan postingan Instagram Shopee lainnya. Ya, di sini kita akan recast terlebih dahulu teman-teman ya untuk pembelajaran kita di hari ini. Nah, jadi di sini kita udah belajar terkait dengan generative network merupakan jaringan syaraf yang membuat konten baru berdasarkan sintesis data yang sudah diketahui. Kita juga belajar terkait dengan large language model ya, atau LLM, yang merupakan model jaringan syaraf yang dan juga menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Lalu juga prompt atau prompting, yang merupakan deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu hal dengan menggunakan teks. Lalu pembuatan teks melibatkan apa aja? Ada juga merupakan verifikasi informasi untuk keakuratan pemeriksaan fakta. Kedua, terkait deskripsi yang jelas tentang hasil yang diharapkan, untuk tindakan, jenis teks, topik audiens, dan juga batasan. Lalu ada juga jaringan generatif yang membantu kita menghilangkan rasa takut saat kita melihat kosong dan membuat sebuah rancangan yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu hal yang menarik ya. Jadi dengan adanya jaringan generatif kita bisa membuat suatu hal tanpa kita perlu mulai dari awal banget gitu. Oke teman-teman, jadi itu ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah selesai ya teman-teman semua ya. Jadi dalam pelajaran hari ini kita sudah mempelajari apa itu AI, jaringan syaraf generatif dan juga perintah ya. Jadi di sini kita akan lanjutin lagi teman-teman untuk ke tugas selanjutnya ya. Sekaligus kita akan penutup di tugas selanjutnya ini ya. Oke, teman-teman boleh di-share screen lagi. Kita lanjut ke poin kedua. Yuk, teman-teman boleh di-share screen. Terus kita kerjakan yang nomor 2, teman-teman ya. Boleh dibuka lagi soal algonya yang tadi, yang course bagian tadi. Terus kita kerjakan yang poin nomor 2, teman-teman. Nah, nanti di sini akan ada tugas yang akan kita coba kerjakan. Yuk, boleh share lagi. Ryu, Friska, Daniel. Ya, nomor 2, betul, Ryu. Oke, kerjakan dan nomor 1. Bisa di nomor 2 ya. Nomor 2 bagian naskah video, teman-teman semua. Nah, ini ada teks terkait apa itu kecerdasan buatan. Daniel, oke, Daniel sudah aku kirimkan kredensialnya. Ada di chat. Aku kirim di chat kamu. Kredensial untuk Daniel. Di chat Zoom ya. Aku kirim di chat Zoom. Aku private chat ke Daniel. Mungkin bisa dicek lagi. Oke, nomor 1, teman-teman semua. Apa itu model jaringan syaraf buatan teks? Apa sih kira-kira model jaringan syaraf buatan teks? Apa? Itu adalah, nomor 1 adalah, apa? Ada yang bisa jawab? Itu adalah sebuah program yang dapat menghasilkan teks ya, berdasarkan data yang dipilih. Itu merupakan model jaringan syaraf teks. Oke, lanjut lagi. Nomor 2. Oke, untuk apa perintah digunakan dalam jaringan syaraf buatan? Jadi perintah tuh buat apa sih? Kita buat perintah tuh buat apa? Ada yang ingat perintah buat apa teman-teman semua? Untuk, ini adalah pertanyaan yang membantu ya jaringan syaraf membuat tulisan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi itu merupakan perintah itu digunakan ya, atau prompting bahasanya, untuk memerintahkan dia untuk menjawab perintah tersebut ya, atau jawaban tersebut. Nah, oke, sudah. Teman-teman nanti yang bagian kertas bisa dilihat ya. Nah, oke, ini aku sambil simulasikan teman-teman semua.
Jadi karena kelas kita juga sudah selesai ya, kita sudah kondak 1 jam 30 menit. Nah, mungkin di sini aku akan simulasikan aja buat pengerjaan soal tersebut. Ya, aku diteruskan ya. Nanti untuk kedepannya teman-teman akan kerjakan ini sebagai tas berarti ya, karena kita eh, kita kita sudah lewat waktunya. Nah, ini aku akan share screen, teman-teman bisa lihat share screen dulu biar paham ya terkait tas yang ini. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa ke bagian kertas atau ke bagian bukunya di sini. Teman-teman bisa pelajarin lagi yang terkait tadi barusan kita pelajarin, cara ChatGPT digunakan dan segala macamnya. Nah, di sini ada 7 poin aja. Kalau sudah kita bisa next. Nah, di sini teman-teman yang pertama kita lakukan adalah kita perlu klik bagian ini ya. Pertama ChatGPT diklik buat kita masuk ke dalam ChatGPT. Ya, ini aku sudah masuk ke dalam ChatGPT. Lalu yang kedua adalah klik bagian berkas ya, salin berkas. Nah, di sini kita akan terbuka suatu naskah video. Ya, sudah keklik semua belum? Kalau sudah, teman-teman, kita klik bagian file, lalu kita klik bagian make a copy ya. Make a copy. Oke, lalu kasih nama masing-masing di sini, teman-teman semua. Misalkan di sini namanya, namaku ya, Ilham, Ilham, underscore ya, underscore, lalu masukin kelas yang tadi. Jadi, kasih namanya di awalnya. Lalu kalau udah make a copy. Oke, kalau sudah make a copy, nanti di sini adalah tujuan kita. Teman-teman bisa baca lagi di bagian tasnya. Yaitu apa? Gunakan jaringan syaraf untuk menulis teks script untuk video tentang penggunaan generatif dalam seni. Lengkapi lembar yang terjadi di bawah ini untuk menghindari pemborosan waktu dalam mengulang query. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus ditulis ya. Ada tindakan yang harus ditulis dengan ChatGPT, jenis teksnya apa aja, tentukan topik. Di sini topiknya bebas, teman-teman ya. Mau pakai musik, lukisan, sinema, atau apapun, teman-teman bebas. Teman-teman menentukan topiknya sendiri. Lalu jelasin audiensnya siapa. Misalkan di sini, aku pengen pendengar itu para remaja, Kak, karena sumuran sama aku. Lalu tentukan batasannya. Nanti kalau sudah, teman-teman lengkapi teks yang udah kita copy tadi nih. Aku udah copy nih di bagian sini, nanti kita lengkapi. Misalnya tindakannya, aku buat topiknya misalnya tentang contoh kucing gitu ya. Topiknya tentang kucing yang terlantar. Nah, lalu penontonnya siapa? Penontonnya aku, targetnya adalah remaja. Keterbatasannya apa? Nanti teman-teman kopikan ini semua, teman-teman copy, lalu prompting ke dalam chat GPT ya. Nah, di sini teman-teman bisa bilang, gini ke chat GPT, buatkan naskah video untuk apa? Aku di sini untuk topik kucing yang terlantar. Nah, aku buat seperti ini, contoh promptingnya, lalu aku bilang apa di sini? Nah, aku di sini bisa kopikan. Berikut instruksinya. Instruksinya. Dua, masukkan di sini. Lalu di sini struktur perintah. Aku bisa kopikan juga. Di bagian sini ya. Nah, aku bilang kayak gini. Isikan pada tabel berikut. Ini dia. Itu topiknya apa? Pada struktur perintah tabel berikut. Dan juga bisa dimasukin lagi. Dan setelah itu. Dan setelah itu. Saya akan tekan. Jadi topiknya teman-teman bebas ya. Adalah apa? Udah, aku enter. Biarkan ChatGPT-nya yang tulis ya. Nah, di sini teman-teman bisa tulis. Tindakan menulis jenis teks naskah video. Kita tinggal gunain aja. Masukin ke dalam sini gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah, ya contoh udah teman-teman kopikan, pilih topiknya apa, sudah dikopikan dan masuk ke dalam teks. Teman-teman, di sini yang bisa dilakukan adalah, contohnya aku lengkapin ya, topiknya tadi, si terlantar dan penggunaan jaringan generatif. Ya, ini jenis teks. Lalu tindakannya tadi menulis ya. Tindakannya adalah menulis. Nontonnya siapa? Tadi aku remaja ya. Di sini keterbatasannya apa? Panjang pendek, kurang lebih 1 menit dibaca. Sini aku tuliskan lagi terbatasan, udah. Lalu aku kopikan bagian sininya. Jangan lupa dibaca teman-teman ya, biar teman-teman paham. Nah, kalau misalkan masih kurang sesuai gimana Kak? Bisa minta chat GPT-nya lagi ya.
Bisa diperoleh apa? Nah, dimasukkan ke dalam kotak ini ya. Oke, sudah. Kalau sudah, teman-teman bisa di-save. Lalu kita share ya. Kita share. Jangan lupa, ini buat view only, teman-teman ya. Anyone with the link, viewer. Nah, habis itu bisa di-copy dan kita kumpulkan di sini ya. Aku taruh di sini, lalu klik tombol ini ya, yang gambar pesawat. Lalu jangan lupa di checklist. Nah, itu dia teman-teman. Jadi cara membuatnya seperti itu. Sangat-sangat mudah cara membuatnya ya. Tinggal di-submit lagi aja. Kalau misalkan nanti mau di yang lainnya gimana Kak? Bisa juga pakai ini ya teman-teman yang menggunakan file. Jadi seperti itu teman-teman cara membuatnya. Nanti teman-teman bisa dilanjutkan ya. Bisa dipilih topiknya sendiri sesuai sama yang recording yang aku barusan jelaskan tadi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman semua untuk tugasnya? Aman? Kak, Oh, Priska mau nanya. ya, itu tugasnya dikumpul hari ini. Nggak di hari ini. Pokoknya sebisa mungkin secepatnya sebelum kita kelas lagi, kita tuh kelas di hari Jumat minggu depan ya. Jadi sebisa mungkin sebelum ketemu kelas minggu depan itu udah selesai ya teman-teman ya. Oke? Oke. Oke, jadi nggak mesti hari ini mau istirahat, istirahat aja nggak apa-apa. Tapi pastikan sebelum kita lanjut ke materi minggu depan, itu materi baru, itu udah selesai teman-teman semua. Gitu, nanti kalau ada pertanyaan, yang masih bingung boleh juga chat di WA ya, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman semua, jadi untuk pertemuan kita hari ini, jadi hari ini kita belajar terkait introductions to Power AI ya, kita belajar terkait apa sih itu AI, apa itu jaringan syaraf buatan dan segala macamnya di pembelajaran hari ini. Kita belajar banyak dari theoretical aspek dan juga kita belajar cara prompting ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin itu aja teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah join ya untuk di kelas kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, feel free buat langsung tanya aku aja di WhatsApp ya. Gitu. Dan itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman semua sudah join di kelas kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat dan sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman semua. Selamat istirahat, thank you. Dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di kelas minggu depan ya. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Thank you. Bye.